Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati dari kelas 3F3. Di sini saya akan menjelaskan tugas interaksi manusia tentang penanganan masalah. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu permasalahan pada sistem. Pasti ada kesalahan yang tidak disengaja pada sistem. Hampir tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan atau error. Semakin besar sistem yang dibuat, semakin banyak kesalahan yang dapat timbul. Selanjutnya, meminimalisir kesalahan user. Pilihan user interface manakah yang lebih baik? Yang pertama, tampilan menu. Interaksi melalui menu lebih dapat menghindarkan user dari kesalahan pada menggunakan perintah baris. Yang kedua, ada tampilan antar baris. Kompak pernah mempertimbangkan untuk mengubah press and key menjadi press enter key, karena banyak telepon yang menanyakan di mana letak tombol ini. Cara mengurangi kesalahan user, itu seleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai, dan menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Selanjutnya ada tipe kesalahan pengguna, cognitive error. Akibat terlalu banyak konteks dan informasi, inkonsistensi, contohnya argumen yang tidak konsisten pada sintak common language. Mentoric error. Lemahnya koordinasi tangan dan mata, tekanan kecepatan, contohnya klik mouse single atau double, mengetik dengan cepat membuat banyak kesalahan. Petunjuk pencegahan validasi masukan, misalnya pengguna harus memasukkan bilangan positif, sementara dia memasukkan data negatif atau nol, maka harus ada mekanisme untuk mengulangi pemasukan tersebut. Proteksi pengguna. Program memberikan peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja, misalnya penghapusan berkas. Pemulihan dari kesalahannya, terjadinya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan dengan menyediakan fungsi undo, memungkinkan melakukan perbaikan. Selanjutnya ada help dan dokumentasi. Yang pertama, fungsi help dan dokumentasi yaitu menampilkan pesan salah yang tepat untuk sesuai dengan kesalahan, mengembalikan kursor ke area kesalahan, memungkinkan melakukan perbaikan. Yang kedua, ada pentingnya help dan dokumentasi pada sebuah sistem. Sifat-sifat help dan dokumentasi, yaitu ada availability, yaitu user dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. User tidak perlu keluar dari aplikasi selama bekerja untuk membuka aplikasi bantuan. Yang kedua, akurasi dan kompetensi. Bantuan tersedia secara lengkap dan akurat. Yang ketiga, ada konsisten pada sistem yang ada, jenis online dan tercetak. Yang keempat, ada robustness, biasanya oleh orang yang sedang mengalami kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau membuat kesalahan. Yang kelima ada flexibility, dan yang keenam ada unobtrusiveness. Merancang help dan dokumentasi, yang pertama harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks. Isu dalam help dan dokumentasi. Bagaimana help dan dokumentasi tampil? Yang pertama, bentuk common language, 2 layar full atau terpisah. Perangan seharusnya tidak seperti on, tetapi merupakan bagian integral dalam sistem. Perancangan harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks. Masalah yang terjadi saat pengimplementasiannya. Yang pertama ada speed, yang kedua kecepatan, yang ketiga memori. Bahan diskusi.
Apa yang kalian tahu tentang jenis-jenis kesalahan sering terjadi pada suatu sistem? Yang pertama ada bug, yang kedua ada error, tiga hang, dan empat crash. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.